Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Zaki Hadanti Putra dari kelas 11 TKJ 2. Kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul peluang usaha. Harus diakui bahwa sebenarnya peluang usaha di sekitar kita sangat banyak. Namun, tidak semua peluang usaha atau bisnis dapat dilakukan pada sembarang waktu dan tempat. Bagi calon wirausaha yang akan membuka usaha baru, perlu terlebih dahulu melakukan observasi, survei lapangan, dan banyak bertanya mengenai seluk-beluk bisnis yang akan digelutinya. Peluang usaha terdiri dari dua kata, peluang dan usaha. Peluang berarti kesempatan, dan usaha berarti upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai daya atau sumber daya yang dimiliki secara sederhana. Peluang usaha merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Tujuan yang hendak dicapai bisa dalam keuntungan, uang, kekayaan, kepuasan batin, popularitas, status sosial, dan lain-lain. Artinya, sumber daya ini mencakup segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan usaha. Seorang wirausaha harus berpikir tentang seperti apa peluang usaha yang baik dia gunakan untuk membuka usahanya. Berikut adalah ciri-ciri peluang usaha yang baik, yaitu 1. Bersifat orisinil, yang dimana orisinil merupakan buatan sendiri. Seorang wirausaha sangat membutuhkan karya sendirinya demi mempertahankan harga jual di pasaran. 2. Harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar. Kembali ke poin pertama, yaitu orisinil. Yang poin kedua ini, kita harus mampu mengantisipasi dari dinamika harga jual di pasar untuk mempertahankan harga jual dari hasil usaha kita. Kita juga perlu mengecek apakah barang kita mampu bertahan lama di pasaran. 3. Sesuai dengan minat. Selain mampu mengantisipasi dari harga jual di pasar, kita juga harus tahu apakah usaha kita sesuai dengan minat kita. Yang dimana minat adalah sesuatu yang menarik bagi diri kita sendiri. 4. Tingkat kelayakan usaha teruji. Selain mengetahui minat dari usaha kita, kita juga harus mengetahui apakah usaha kita layak untuk bersaing di pasaran. Kita harus memperhitungkan kualitas dari usaha kita, yang dimana usaha kita juga harus memiliki kualitas yang berbeda dari usaha-usaha yang lainnya. Sekalipun usaha yang orang miliki itu sama. 5. Bersifat ide kreatif. Selain mengetahui apakah usaha kita layak untuk di pasaran, kita juga harus mengetahui seperti apa kualitas barang yang kita jual. Seperti kita harus lebih kreatif lagi dalam mempresentasikan suatu usaha yang kita jual. Adapun itu dalam bentuk promosi, spanduk, dan lain sebagainya. Kita juga harus membuat usaha kita berbeda dari yang lainnya. 6. Ada keyakinan untuk mewujudkan. Selain kita mengetahui apakah usaha kita beda dari yang lainnya, kita juga harus yakin bahwa usaha kita yang kita jalani ini dapat berkembang di pasaran. Karena dengan keyakinan, sebuah peluang akan terbuka dengan sendirinya.
7. Ada rasa senang saat menjalankannya. Selain kita harus yakin bahwa usaha kita akan berkembang, kita juga harus merasakan kesenangan ketika kita menjalankan usaha tersebut. Harus ada rasa ikhlas ketika kita sedang berusaha. Karena dengan keikhlasanlah usaha kita dapat terus maju dan kita akan mendapatkan ide-ide kreatif dari usaha yang kita kembangkan. Dalam kenyataannya, peluang yang baik saja tidak cukup, tapi juga harus potensial. Potensial sendiri merupakan suatu peluang usaha yang banyak diminati oleh semua kalangan masyarakat. Ada dari muda, remaja, anak-anak, maupun orang-orang dewasa. Banyaknya peluang usaha di sekitar kita mengharuskan seorang wirausaha untuk cermat dalam mengkaji nama peluang usaha yang potensial. Ciri-ciri peluang usaha yang potensial adalah 1. Memiliki nilai jual. Nah, nilai jual sendiri merupakan harga dari kualitas produk yang kita jalani. Mulai dari harga yang paling rendah sampai harga yang paling tinggi di kualitas yang tinggi pula. Usaha bukan hanya ambisi pribadi semata dan bersifat nyata. Samping kita menentukan harga dari nilai jual, kita juga harus merealisasikan dari produk yang kita inginkan untuk dijual. Kita tidak perlu berambisi saja. Kita juga harus mewujudkannya. 3. Usaha tersebut mampu bertahan lama di pasar. Setelah merealisasikan produk yang kita akan jual, kita juga harus menentukan apakah produk kita layak untuk dijual di pasaran, supaya tidak akan tenggelam nantinya pada saat kita memasarkannya. 4. Tidak menghabiskan modal karena terlalu banyak investasinya. Selain mempertahankan produk atau usaha kita di pasaran, kita juga harus mempertimbangkan atau memperhitungkan modal yang kita keluarkan. Jangan sampai modal kita habis begitu saja. Dan tentu kita tidak mendapatkan untung dari investasi kita sendiri. Yang kelima, bisa ditingkatkan skalanya menjadi industri. Selain mempertimbangkan modal dari investasi, kita juga harus memperhitungkan apakah suatu produk kita akan berkembang menjadi industri. Berikut ciri-ciri peluang usaha yang bernilai jual, yaitu 1. Mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Maksud dari memenuhi kebutuhan konsumen yaitu kita harus mengetahui standar produk yang akan dibutuhkan konsumen. Misalnya, produk pokok dan lain sebagainya. 2. Memiliki keunggulan bersaing. Selain memenuhi kebutuhan konsumen, kita juga harus unggul daripada produsen-produsen yang lainnya. Misalnya, produk kita memiliki keunggulan di pemakaiannya. 3. Tidak bersifat sementara. Selain produk kita harus unggul di antara produk-produk yang lainnya, kita juga harus selalu mengecek apakah produk yang kita jalankan sekarang ini mampu bertahan lama di pasaran. 4. Ada nilai uang. Selain memastikan apakah produk kita dapat bertahan lama atau tidak sementara, kita juga harus menentukan harga dari produk yang kita akan jual nantinya. Dan 5. Memenuhi aspek kreatif dan inovatif. Selain dari menentukan harga dari produk yang akan kita jual nantinya, kita juga harus
selalu berpikir inovatif, yang dimana inovatif merupakan suatu hal-hal yang baru dari kualitas produk kita. Sebelum kita memulai materi yang kedua, sebaiknya kita akan relaksasi terlebih dahulu. Berikut adalah relaksasinya. Silakan menikmati. Baiklah, setelah saya membahas tentang peluang usaha, saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu pengusaha muda. Yang saya akan bawakan kali ini adalah Nadiem Makarim, seorang penemu Gojek dan sekaligus Menteri Pendidikan saat ini. Nadiem Makarim lahir pada tanggal 4 Juli 1984, yang pada sekarang ini atau saat ini berumur 36 tahun. Diketahui bahwa Nadiem Makarim mulai bersekolah di Jakarta. Kemudian ia lulus SMA di Singapura. Dari Singapura, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di jurusan International Relations di Brown University, Amerika Serikat. Berbekal banyak pengalaman selama bekerja, Nadiem Makarim kemudian memberanikan diri untuk berhenti dari pekerjaannya dan mendirikan perusahaan Gojek pada tahun 2011. Nadiem lebih memilih menggunakan ojek saat pulang atau pergi ke kantor ketimbang menggunakan mobil pribadi karena merasa lebih aman. Tingkat kecelakaan pada pengguna ojek sangat kecil. Kan ia hampir 5 kali sehari naik ojek. Ia tidak pernah mengalami kecelakaan, tidak seperti saat ia menggunakan taksi. Ia pernah 2 kali kecelakaan, kendaraan pribadi 3 kali kecelakaan, dan naik motor pribadi 1 kali kecelakaan. Lantaran sering menggunakan jasa ojek, Nadiem pun sering mengobrol pada tukang ojek langganannya. Dari hasil obrolan dan pengamatannya, ia mengetahui bahwa sebagian besar waktu tukang ojek banyak dihabiskan untuk mangkal dan menunggu penumpang. Saat di pangkalan ojek, biasanya tukang ojek bergiliran dengan tukang ojek lainnya. Giliran, kadang penumpang sepi. Sementara itu dari sisi pengguna jasa, keamanan dan kenyamanan ojek belum terjamin 100%. Dari hasil riset itulah ia mendapatkan ide membuat inovasi bagaimana orang bisa dengan mudah memesan ojek melalui ponsel tanpa harus repot ke pangkalan ojek. Jadi orang yang jauh dari pangkalan ojek pun dapat menikmatinya. Tukang ojek sendiri pun tidak harus mangkal. Bagi penumpang, menggunakan ojek juga lebih aman karena jelas dan terdaftar. Ide Nadiem ini juga sejalan dengan salah satu tugas kuliah saat mengambil master di Harvard Business School. Saat awal merintis bisnis, ia hanya memiliki 10 karyawan dan 20 tukang ojek. Kecintaannya terhadap jasa tukang ojek berhasil mengantarkannya menjadi pengusaha. Sebelum kita mengakhiri video presentasi ini, sebaiknya kita akan melakukan lagi relaksasi yang kedua. Berikut relaksasinya. Selamat menikmati.